Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang dimensi 3 by Asep Kurniawan. Yes, that's me. Dimensi dalam matematika adalah suatu parameter atau ukuran. Kita mulai dari sebuah titik. Titik itu tidak mempunyai dimensi. Lanjut dengan dimensi 1. Dimensi 1 hanya mempunyai satu ukuran, satu parameter, yaitu panjang. Contohnya adalah garis. Dimensi 2. Dimensi 2 selain mempunyai panjang, dia juga mempunyai lebar. Contohnya adalah persegi. Lalu dimensi 3 selain mempunyai panjang dan lebar, dia juga mempunyai tinggi ataupun ketebalan. Contohnya kubus. Kembali ke titik. Yang kalian lihat di sini adalah sebuah titik merah. Titik merah ini kalau kita zoom akan menjadi besar. Ketika menjadi besar, maka mungkin kita akan bisa melihat ada suatu area di sana. Jadi, meskipun dalam area sekecil ini, areanya memang kelihatan kecil buat kita, tapi ini seluas ini cukup untuk menampung ratusan virus corona. Hati-hati ya, tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Titik ini kalau di zoom akan terlihat dia mempunyai panjang dan juga lebar. Lalu apakah ini masuk dimensi 2? Ternyata tidak, karena yang kalian lihat ini adalah sebuah simbol dari sebuah titik tersebut. Karena titik menyatakan sebuah lokasi. Jadi ketika titik di zoom, dia tidak akan menjadi lebih besar. Yang lebih besar hanyalah simbolnya saja. Lanjut ke dimensi 1, yaitu garis. Contoh yang mudah adalah kalian punya buku tulis biasa, bisa dibuka. Di situ ada garis-garisnya, itu adalah contoh dimensi 1. Ada garisnya. Sama seperti logika titik tadi, ketika garisnya kalian zoom, maka garisnya akan mempunyai ketebalan tertentu, mempunyai lebar tertentu, tapi bukan lebarnya yang tidak garis ini tidak menjadi dimensi 2 karena meskipun terlihat mempunyai panjang dan juga lebar, tapi itu adalah simbol saja. Simbol garis itu dapat sebuah garis. Selanjutnya dimensi 2. Dimensi 2 dia mempunyai panjang dan juga mempunyai lebar. Contohnya, menurut kalian apa ya? Apakah kertas termasuk berdimensi 2? Dia mempunyai panjang, dia mempunyai lebar. Kertas dimensinya 2 apa 3 ya? Kan dia punya ketebalan ya. Kertas mempunyai ketebalan, meskipun sangat tipis. Tapi kertas dimensi 3 punya ketebalan. Yang dimensi 2 apanya? Permukaan kertasnya. Dimensi 2-nya di situ. Papan tulis itu bagaimana? Papan tulis juga dimensi 3. Dia mempunyai ketebalan. Yang dimensi 2 itu permukaan papan tulisnya. Yang dimensi 2 itu apa yang kamu tulis di buku gambar, di buku tulis, apa yang kamu gambar di papan tulis, itu yang dimensi 2-nya. Dimensi 3, sepertinya semua yang bisa kita sentuh itu dimensi 3. Nggak cuma sebatas pada kubus, balok, bahkan batu pun dimensi 3. Selanjutnya, hal-hal yang akan kita pelajari dalam materi ini adalah unsur-unsur dalam bangun ruang seperti kedudukan titik, garis, dan bidang, proyeksi, serta menghitung jarak dan besar sudut. Yang pertama, unsur-unsur dalam bangun ruang. Titik. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah contoh untuk sebuah kubus. Titik biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Selanjutnya garis. Ya, di situ contohkan luas garis AB dan luas garis CG dan yang luas garis yang lain. Diagonal bidang. Ini juga termasuk garis yang meskipun sebelumnya tidak terlihat tapi bisa kita buat. Ada garis BG, ada garis CH. Bisa kita buat yang lain juga. Garis AF, garis BE, dan lain-lain.
diagonal luang. Diagonal luang ini yang menghubungkan titik sudut yang menembus ke dalam luangnya. Kalau tadi diagonal bidang dia hanya di tepian, diagonal luang dia lewat di dalamnya. Contohnya garis AC, garis BH, CE, dan lain-lain. Bidang, contohnya bidang ABFE, bidang BCGF. Lalu ada juga bidang diagonal yang ada di dalam, contohnya BCHE, ABGH, dan lain-lain. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita misalkan kita memiliki sebuah titik P, perpotongan antara BG dengan CF. Kedudukan antara titik dan garis. Titik terletak pada garis, contohnya titik P terletak pada garis BG. Titik terletak di luar garis, contohnya titik P terletak di luar garis CE. Titik terletak pada garis yang lain, contohnya adalah titik F terletak pada garis CP. Titik F terletak pada garis CP. Kalau garisnya diperpanjang akan memotong atau menembus melewati F, sehingga F tetap bisa disebut sebagai terletak pada garis CP. Kedudukan antara dua garis. Dua garis berhimpit. Contohnya antara garis BP dengan garis BG. Dua garis ini berhimpit. Dua garis yang sejajar, contohnya garis AB dengan CD. Dua garis sejajar itu arahnya sama dan ketika diperpanjang nggak akan ketemu. Contoh yang lain garis AE dengan garis DH dan banyak yang lainnya. Dua garis berpotongan, contohnya garis AB berpotongan dengan BC, berpotongan pula dengan BF, berpotongan pula dengan GB, garis BG berpotongan dengan garis CF, berpotongannya di titik P. Dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan ini, dua garis tersebut arahnya tidak sama, sekaligus tidak berpotongan. Contohnya antara garis AE dengan garis DC. Kan arahnya beda, tapi tidak saling berpotongan karena yang satunya di depan, yang satunya di belakang. Ketika diperpanjang sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah bertemu. Kedudukan antara titik dan bidang. Titik terletak pada bidang. Contohnya titik P terletak pada bidang BCGF. Titik A terletak pada bidang ABFE. Juga terletak pada bidang ABCD. Juga terletak pada bidang ADHE. Titik terletak di luar bidang. Titik P terletak di luar bidang ABCD. Kedudukan antara garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang, contohnya garis BG terletak pada bidang BCGF. Garis AB terletak pada bidang ABFE. Garis sejajar bidang, contohnya garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Garis CF sejajar dengan bidang ADHE. Garis menembus atau memotong bidang, contohnya garis BG menembus bidang EFGH, menembus pada titik G. Kedudukan antara dua bidang. Dua bidang berhimpit, contohnya bidang BCF berhimpit dengan bidang BCGF. Dua bidang sejajar, contohnya bidang ABCD dengan EFGH. Dua bidang berpotongan, contohnya antara bidang ABCD dengan bidang ABFE. Antara bidang ABCD dengan bidang CDEF juga berpotongan. Garis potongnya di garis CD. Selanjutnya proyeksi. Oke. Titik P di situ. Proyeksi titik P ke garis BC. Titik P ke garis BC. Kalau bicara tentang proyeksi, kita bayangkan garis BC ini adalah sebagai alasnya. Kita posisikan di bawah, kebetulan sudah di bawah. Titiknya kita jatuhkan. Kita memanfaatkan gravitasi, yang mana gravitasi selalu menarik benda ke bawah. Maka P ini kita jatuhkan, maka jatuhnya pas tepat di tengah BC. Sehingga proyeksinya ada di tengah BC. Antara proyeksi dengan garisnya selalu tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Proyeksi titik P ke garis AB. P ke garis AB. Sama seperti tadi, kita bayangkan AB ini sebagai alasnya, P ini ada di atasnya. Berarti kubus ini sedikit kita miringkan.
EF kita miringkan ke depan, jadi AB jadi alas, P-nya ada di atasnya. Lalu dijatuhkan. Kemanakah jatuhnya titik P? Jatuhnya ke titik B. Jadi P aksen berhimpit dengan titik B. Sederhana seperti tadi, membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, proyeksi titik P ke garis BD. Titik P ke garis BD. Kita logikakan kembali BD sebagai alas, P ada di atas, jatuhkan. Kemanakah dia akan jatuh? Ke bawah. Bawahnya kira-kira kemana? Apakah ke B lagi? Ataukah ke D? Ataukah tepat di tengah? Ataukah sedikit ke arah D? Ataukah sedikit ke arah B? Yang pasti terletak di garis BD ya. Nggak mungkin tiba-tiba jatuhnya ke C. Proyeksi titik P ke garis BD. Ke sini. Jadi sedikit tidak tepat di tengah ya, tapi sedikit ke arah B, membentuk sudut siku-siku. Kalau tepat di tengah, nanti dia tidak membentuk sudut siku-siku. Proyeksi garis BG ke bidang ADHE. BG ke bidang ADHE. Caranya sama seperti tadi, bedanya kalau tadi tinggal titiknya kita jatuhkan, yang ini karena garis ambil dua titik B dan titik G. Ujung kedua garis ini kita proyeksikan ke bidang ADHE. B jatuhkan ke bidang ADHE. ADHE kita misalkan sebagai alas, bisa kalian miringkan HP kalian sehingga ADHE ada di bawah. G jatuhkan, jatuhnya kemana? Pasti ke bawah. B jatuh ke A, siku-siku di sini. G jatuh ke H, siku-siku pula di sini. Sehingga proyeksinya adalah, proyeksi garis BG adalah garis AH. Jadi jarak antara garis dengan bidang ini adalah jarak antara titik B ke A atau titik G ke H. Proyeksi garis CF ke bidang BCHE. CF ke bidang BCHE. Garis CF, salah satu titiknya, yaitu titik C, sudah terletak pada bidang BCHE. Maka kita tinggal memproyeksikan titik yang lain, yaitu titik F. Titik F belum terletak pada bidang BCHE. Titik F yang kita proyeksikan. Miringkan lagi HP-nya, kita buat agar BCHE ada di bawah. Tadi atasnya ada yang di sebelah sana ya. F ada di atasnya bidang BCHE. Jatuhkan, kemanakah jatuhnya? Dimanakah bawahnya? Tepat di tengah garis BE. Jadi sudut antara garis CF dengan BCHE adalah yang ini. Antara garis sebenarnya dengan garis proyeksinya. Ini sudutnya. Proyeksi garis EF ke bidang AFH. EF ke AFH. Garis EF ke bidang AFH. Salah satu titiknya sudah terletak pada bidang AFH, yaitu titik F. Berarti kita tinggal memproyeksikan titik E. Miringkan lagi HP-nya. Kita buat AFH sebagai alasnya, E ada di atasnya. Kemanakah jatuhnya? Ke bawah. Pertama buat garis, cepet banget ya. Buat garis tegak lurus dari E ke FH. E, siku-siku FH. Lalu buat garis yang ini. Siku-siku lagi. Lalu buat garis ke sini yang siku-siku, dengan sini juga siku-siku semua, banyak siku-sikunya. Ya, garis E ke E double aksen ini adalah proyeksi dari titik E terhadap bidang AFH. E ke E double aksen tegak lurus dengan garis AE aksen, juga tegak lurus dengan garis FE double aksen. Sudutnya adalah yang ini. Sudut antara garis utama dengan garis proyeksinya sudah hilang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Nantikan bagian selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.